Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita semua bisa kembali lagi untuk sama-sama kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk cinta-Mu ya Bapa yang besar bagi hidup kami Bapak-Bapak. Pada hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami siap mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Tuhan kita sungguh baik, teramat baik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan, berita bagi kaki kami ya Bapa, haleluya. Firman-Mu
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku tiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Semuanya katakan, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kita akan terbang bersama Dia di awan-awan. Hanya bersama Dia kita dapat berjalan. Dari hari ke hari kita dapat berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bahwa Engkau adalah anugerah yang terbesar Tuhan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau
yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kami
syukurku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hatiku tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Tuhan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar bagi hidup kami Bapa. Thank you Lord. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang menolong akan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Dan juga kami semua Tuhan, umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk mengurapi juga hamba-Mu ya Bapa yang kami menyampaikannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya kasih judul turut dalam peperangan iman atau mengambil bagian di dalam peperangan iman. Karena saya melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, ada orang yang mau, ada orang yang tidak. Ada orang yang mau turut ambil bagian dalam peperangan iman, ada yang tidak. Padahal hidup ini ada di dalam peperangan. Dan di setiap peperangan kita harus menang.
Sebab itu kita harus mau mengambil bagian. Hakim-Hakim pasal yang kelima, saya baca dari ayat 13, lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seluling pemanggil kawanan di pihak pasukan-pasukan suku Ruben? Ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian ini, bangsa Israel ada 12 suku. Di antara 12 suku itu ada yang ikut berperang, ada yang enggak. Padahal kalau bisa, Deborah itu ingin kompak, semua ikut ambil bahagian dalam peperangan iman, semua ambil bahagian di dalam pelayanan, semua ambil bahagian di dalam melayani Tuhan kita, saudara. Itu yang ada. Nah, kita lihat orang-orang yang ada di sini, Isakar. Isakar di dalam ayat ini dia ikut perang, bahkan dia dekat dengan Barak sebagai komandan perang. Kemudian Naftali, ini suku yang sedia diletakkan, ditaruh di tempat-tempat yang mungkin berbahaya. Efraim memberikan tenaganya, Benyamin dengan pasukannya, suku Sebulon ini berani mati. Makir dari suku Manase juga siap berperang. Tetapi ada juga yang tidak mau. Suku Ruben gak mau ikut perang dengan pertimbangan baik yang macam-macam. Orang Gilead juga gak mau. Suku Dan juga, saudara, dan suku Aser. 4 suku mereka tidak mau kalau kita lihat. Lalu ada 3 suku yang tidak disebut namanya, tetapi pasti mereka tidak ikuti dalam peperangan yang ada. Nah, saudara, Tuhan ingin semua ambil bahagian. Tetapi mungkin karena kesibukan atau karena apa, sehingga mereka mengatakan tidak bisa, dan tidak bisa. Padahal Tuhan ingin. Saudara, melayani Tuhan itu tidak rugi. Melayani Tuhan tidak rugi. Saudara boleh korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban apapun. Saudara, dengan Tuhan tidak rugi. Pokoknya melayani Tuhan itu tidak rugi. Saudara, itu yang ada. Nah, kita lihat itu petanya dari pembagian dari suku-suku. 2,5 suku ada di sebelah timur, yaitu Ruben, Gad, dan setengah suku Manase. Sisanya ada di sebelah barat. Nah, saudara, kita melihat poin-poin ini dari suku Efraim. Suku Efraim ini ikut perang. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya, mengikuti engkau. Saudara, Deborah mengatakan dari suku Efraim mereka datang ke lembah. Saya memangnya agak aneh kalau ngelihat suku Efraim diajak perang, saudara. Suku Efraim biasanya itu karena dia besar, dia agak sombong, saudara. Dia mempunyai maunya sendiri. Ada banyak hal-hal contoh yang kita bisa lihat. Misalnya waktu Gideon perang dengan orang-orang Median, semula suku Efraim tidak ikut perang. Tetapi pada waktu ada Gideon meminta kepada suku Efraim, sebab musuh melintasi di daerahnya, lalu mereka datang dan mereka mengerahkan orang-orangnya dan membunuh akan Sep, dan kalau saya baca mereka membunuh Oreb dan Sep, ada di sana. Nah, saudara, itu pun karena Gideon yang memintanya. Jadi bukannya sesuatu yang menawarkan diri secara sukarela. Itulah sebabnya saya katakan mengapa tiba-tiba dia menawarkan diri secara sukarela. Kemudian saudara, ternyata di pasal 8 suku Efraim juga menegur Gideon. Dia mengatakan,
mengapa engkau tidak memanggil kami ketika kau pergi berperang melawan orang Midian? Nah, saudara, apakah Gideon tidak memanggil mereka? Apakah Gideon tidak memanggil mereka? Padahal Gideon memanggil semua orang untuk ikut ambil bagian. Tetapi mereka enggak. Pada waktu Gideon memuji kemenangan yang diperoleh orang Efraim, baru mereka merasa senang. Jadi saudara, suku Efraim itu agak aneh di sini. Demikian juga waktu peperangan dengan Yefta. Saudara, waktu Yefta perang, suku Efraim marah. Karena dia mengatakan, kenapa aku juga tidak diajak dan sebagainya. Padahal Yefta mengatakan, aku sudah mengajak, tapi kamu gak mau. Gitu. Lalu mereka ngajak perang. Di Hakim-Hakim 12, suku Efraim ngajak perang dengan Yefta, saudara. Itu yang ada. Jadi ini orang yang agak aneh, mereka rasa-rasanya mungkin besar. Ada orang-orang yang seperti itu, ingin melayani asal dipuji, ingin melayani asal mendapat kehormatan, ingin melayani asal dia mungkin dihargai. Padahal di dalam peperangan mungkin tidak ada penghargaan itu, tapi semua sama-sama. Nah, jadi itu yang membuat saya berpikir. Nah, tetapi di sini mereka ikut berperang. Saudara, kalau saya baca di dalam teks yang lain, misalnya ini di Hakim-Hakim 5:14, terjemahan baru bilang dari suku Efraim mereka datang ke lembah. ILT, dari Efraim datanglah mereka yang asalnya dari Amalek menyusulmu. King James, out of Ephraim was there a root of the against Amalek. Jadi saudara, dari beberapa bagian ayat ini, TB tidak menambahkan kata Amalek. ILT, King James, dan beberapa terjemahan bahasa mengatakan Amalek. Berarti ini saudara, adalah orang-orang Efraim yang tinggal di pegunungan Amalek. Mereka datang, mereka menghancurkan orang-orang Amalek. Mereka mengalahkan orang-orang Amalek. Nah, jadi yang berperang itu bukan semua orang Efraim, bukan. Tetapi mereka orang-orang yang tinggal di pegunungan Amalek. Ya, mereka yang berperang. Saya pikir kalau gitu ya, saudara. Sebab di kitab Hosea pun Efraim disebut sebagai merpati yang tolol atau roti yang tidak dibalik. Nah, siapa Amalek, saudara? Amalek ini adalah cucu Esau. Dia cucu Esau, anak Elifas, anaknya ya saudara cucu Esau. Lalu Kejadian 36:12. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas, ya anak Elifas, cucu Esau. Nah, saudara, kita lihat di sini. Jadi, siapa Esau? Esau adalah orang yang menjual hak kesulungan yang berharga itu ditukar dengan sepiring makanan, kacang merah. Dia sangat menghinakan sehingga Tuhan marah kepada mereka. Dan Tuhan izinkan Esau tidak menerima berkat. Saudara, Amalek itu lambang dari kedagingan. Jadi Amalek itu lambang dari kedagingan. Sekarang suku Efraim sudah mengalahkan Amalek, itu sangat bagus. Saudara, di Keluaran 17 ayat 14 Tuhan mengatakan bahwa orang Amalek akan dibinasakan dan tidak boleh ada lagi. Jadi kedagingan itu saudara, itu akan dihabiskan. Jadi ini adalah sebagian dari suku Efraim yang sudah mengalahkan kedagingannya. Apa kedagingannya dari mereka? Mungkin sifat sombongnya. Karena yang lain tidak. Jadi yang ikut berperang adalah orang yang sudah menang terhadap kedagingan, terhadap sifat sombongnya. Yang lain gak mau. Mereka mungkin mengatakan kepada Deborah tidak. Tetapi yang tinggal di sini mengatakan, yuk kita akan bantu, kita akan ikut berperang. Dan dia menawarkan diri dengan sukarela. Saudara, Deborah tidak pernah memaksa orang. Deborah tidak pernah
memaksa Deborah ingin hati yang sukarela. Karena Deborah tahu bahwa Tuhan senang dengan orang yang mau melayani dengan sukarela, dengan senang hati. Bukan dipaksa, bukan untuk mendapat penghormatan, tetapi yang melayani dengan sukarela. Dan kita memang melayani Tuhan dengan sukarela, sebab kita mengakui bahwa kita pun ditebus oleh Tuhan Yesus. Suku Benyamin, pasukannya ada. Suku Benyamin adalah suku yang istimewa. Dia memiliki kecakapan yang luar biasa. Dia bisa bertempur dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dari suku Benyamin juga akan muncul, pernah muncul seorang hakim, ya, Ehud. Nah, kita lihat suku Benyamin itu juga siap. Dia masuk, dia tidak berambisi apapun, dia mengambil dalam peperangan. Tetapi kita pernah melihat juga dalam Hakim-Hakim pasal 20, bagaimana beberapa dari bagian dari suku Efraim hidupnya, dari suku Benyamin hidupnya nggak benar. Mereka hidup dalam dosa sodomi. Nah, sehingga Benyamin hampir punah. Ya, pada waktu kita siap melayani, kita juga harus menjaga-jaga diri, jangan sampai perbuatan daging atau perzinahan itu masuk dan menguasainya. Dalam peperangan di Tabor, suku Benyamin mengerahkan tentaranya. Mereka maju dalam peperangan. Nah, kemudian ada orang Makir. Orang Makir ini berasal dari suku Efraim. Suku Manasye itu terbagi menjadi dua. Satu letaknya di barat Sungai Yordan, satu di timur Sungai Yordan. Nah, itu yang ada. Suku Makir ini yang letaknya ada di barat Sungai Yordan. Nah, saudara, mereka juga menyediakan orang-orangnya untuk mereka berperang. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyeberang Sungai Yordan. Mereka perang. Mengapa yang di timur tidak mau ikut perang? Persekutuannya sudah luntur, saudara. Nah, orang yang di timur agak jauh dengan yang di barat. Dulu mereka itu tidak ingin persekutuan dengan di barat itu luntur. Lalu mereka membuat satu mezbah yang mirip dengan di barat. Mereka minta izin kepada Musa, kepada imam. Mereka juga minta izin kepada Yosua untuk ada mezbah itu. Saudara, supaya tidak hilang ingatan persaudaraan. Tetapi setelah bersekian lama kehilangan ikatan persaudaraan, sehingga mereka tidak ada beban, sehingga mereka membiarkan, dan mereka persekutuannya menjadi luntur, sehingga tidak ada beban lagi. Ini berbeda dengan yang di barat. Masih ada ikatan, saudara. Jadi orang-orang Manasye yang ada di barat masih ada ikatan dengan yang lain. Nah, itu yang ada. Persekutuan yang luntur membuat tidak ada ikatan batin yang kuat. Saudara, dalam kegerejaan kita lihat ada kata saudara. Saudara persaudaraan. Itu adalah adelpos, persaudaraan. Kita ini persaudaraan yang erat, diikat oleh darah Yesus, diikat oleh Roh Kudus, satu persaudaraan yang kuat, saudara. Ada suku Isakar. Suku Isakar adalah seorang yang memiliki pemahaman. Dia memiliki pemahaman. Suku Isakar yang orang yang maju berperang. Dalam Kejadian 49 kita menemukan bahwa Isakar itu digambarkan seperti keledai yang sedang mengangkat beban yang sangat berat, dan hampir-hampir dia meletakkan beban itu karena tidak sanggup. Beban itu terlalu berat buat dia. Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Dia melihat negeri yang ditujunya itu negeri yang sangat indah. Negeri yang ditujunya itu negeri yang mulia. Lalu kemudian Isakar atau keledai itu, dia mengangkat beban itu walaupun berat, karena yang ditujunya itu sangat indah. Jadi orang-orang di Isakar, dia punya pemahaman yang lain. Dia bisa melihat negeri yang mulia. Dia bisa melihat peristiwa yang jauh ke depan. Sebab itu dia melihat bahwa kemenangan yang akan diperoleh, peperangan karena Tuhan, ini penting adanya. Lalu dia terjunkan dirinya untuk ambil bahagian di dalam pelayanan atau ambil bahagian di dalam
peperangan iman ini, dia ambil bahagian. Dia memiliki satu pandangan atau motivasi yang kuat, yang benar. Lalu dia mulai melayani dan dia mulai ada bersama dengan Barak. Bahkan dia berani mengejar musuh sampai ke lembah. Terus suku Isakar itu selalu ada tidak jauh dari Barak. Saudara lihat, orang-orang yang memahami kenapa ada orang yang ingin atau rindu melayani Tuhan. Kenapa ada orang yang ingin ambil bahagian dalam pelayanan. Kita lihat ada saudara yang karena dia sudah menang terhadap kehendak daging seperti Efraim ini. Ada yang lagi saudara kita lihat seperti suku Isakar yang bisa memandang jauh ke depan apa yang terjadi saudara. Ada lagi saudara seperti suku Benyamin yang mengerti apa yang dia harus kerjakan. Saudara, kita harus memahami, mengerti. Bukan sekedar kita datang ke rumah Tuhan, tapi kita mengerti mengapa kita datang ke rumah Tuhan. Mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita mengerjakan hal ini? Kita harus mengerti. Suku Naftali, ini suku yang berani mati. Berani mati. Bahkan memilih posisinya yang berbahaya. Mereka ada di tempat-tempat yang tinggi. Nah saudara, ini sangat-sangat kalau kita lihat dia berani mati. Suku Naftali, kalau kita lihat dia ada di posisi di situ. Coba saya lihat di ayat 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Kalau saya lihat di ayat 18. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Dia berada di posisi yang berbahaya. Nah saudara, dia berada di tempat-tempat yang tinggi. Beberapa orang mengatakan posisi yang berbahaya. Nah, tetapi dia ada di tempat yang tinggi, ini tempat yang sulit untuk dia naik saja saudara. Tetapi kalau orang berada di tempat yang tinggi, dia bisa melihat jauh ke depan. Dan dia bisa melihat gerak-gerik musuh, apa yang terjadi. Nah, itulah yang dibuat oleh suku Naftali. Berarti suku Naftali selalu waspada. Suku Naftali selalu melek. Siapakah orang yang waspada di dalam menjaga umat? Siapa orang yang waspada dalam menjaga kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan lingkungan? Yaitu para pendoa. Para pendoa adalah orang yang naik di atas tebing dan dia bisa melihat. Dan dia menaikkan doa-doa kepada Tuhan untuk bertempur di dalam peperangan rohani. Saudara, inilah suku Naftali siap. Dia siap melakukan sesuatu. Doa syafaat banyak orang tidak mau. Doa banyak orang tidak mau ambil bahagian. Tetapi suku Naftali bersedia mengambil bahagian. Saudara, suku Ruben tidak ikut perang. Enggak. Deborah menyebutnya terlalu banyak pertimbangan. Ya, suku Ruben enggak mau ikut perang. Kenapa? Tadi Deborah mengatakan banyak pertimbangan. Suku Ruben lebih senang mendengar suara seruling daripada trompet perang. Kita tidak tahu pertimbangan-pertimbangan apa yang mereka buat. Apakah pertimbangannya karena kawanan dombanya? Siapa yang jaga, siapa yang urus. Ada beberapa banyak orang saudara yang terlalu banyak pertimbangan. Waktu ada orang datang mengatakan kepada Yesus, saya mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi izinkan aku lebih dulu menguburkan orang tuaku. Lalu ada lagi, izinkan macam-macam saudara, ada yang mengatakan minta izin ini, minta izin ini dan sebagainya. Tuhan berkata, siapa yang mau ikut aku lalu dia menoleh ke belakang tidak layak. Nah, suku Ruben banyak pertimbangan. Nanti gimana ya? Nanti seperti apa ya? Sama dengan seseorang yang dipanggil oleh Tuhan lalu dia berkata, nanti gimana ya? Aku makannya apa ya? Lalu seperti apa ya? Saudara, orang itu tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel yang di padang gurun, waktu mereka kekurangan, aduh air ini habis. Nanti dari mana dapatnya air? Loh, bisa-bisa aku mati di sini. Lah, makan roti di mana?
Semua mereka bertanya-tanya, saudara. Sebab mereka tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Semua orang yang melayani Tuhan, semua para hamba Tuhan harus mempercayakan dirinya kepada Tuhan sepenuh. Mereka harus mempercayakan dirinya kepada Tuhan sepenuh. Nah, sekarang kita bisa lihat, saudara, apa? Apakah karena menyeberang Yordan? Wah, kita harus menyeberang sungai Yordan. Wah, ini sungai yang lebar. Terlalu banyak pertimbangan. Kalau kita yakin punya Tuhan, kita mengatakan, aku mau ikut. Aku ingin ikut dengan Tuhan. Aku ingin ikut dengan Tuhan. Aku menyediakan diri. Semua bisa. Karena kalau sudah baca kemenangan peperangan itu bukan karena Deborah, bukan karena Barak, bukan karena semua, tapi karena Tuhan. Tuhan yang membuatnya, saudara. Nah, kita lihat mungkin juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seperti tadi kita lihat, tetapi mereka suku Ruben tidak mau mendengar, saudara. Nah, saudara, mungkin mereka hanya mau diam. Diam tidak akan mendatangkan keuntungan, saudara. Kekristenan adalah aktif. Nah, ini komitmen dalam peperangan rohani. Kita perang, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh di udara, saudara. Kita perang. Tuhan memberi kepada kita hak untuk melayani. Ya, kuat. Bagaimana komitmen kita terhadap panggilan dalam peperangan rohani? Bagaimana komitmen saudara di dalam peperangan, saudara? Bagaimana komitmen saudara untuk berjuang? Bagaimana komitmen saudara? Apakah masih ada semangat untuk berperang? Apakah saudara masih punya semangat perang seperti Sebulon, seperti Isakar, seperti Naftali yang semangat untuk perang? Gilead tidak ikut perang. Mengapa? Gilead ini keturunan Makir, Manasye yang tinggal di timur Yordan. Beda dengan Makir yang ada di barat. Tetapi tidak ikut perang. Padahal orang Gilead ada juga yang jadi hakim. Kita lihat ada Jair, ada Yefta. Tetapi mereka tidak ikut perang. Nah, kita tidak tahu alasannya mengapa mereka tidak mengambil bagian di dalam peperangan iman. Tidak ada penjelasan, tetapi nantinya mereka juga harus mengambilnya. Karena Yefta yang akan memimpin peperangan. Saudara lihat, kita lihat dalam kisah Yefta dengan orang Gilead. Orang Gilead tidak ada keberanian untuk mengambil tindakan. Kalau saya baca di kisah Yefta, sehingga mereka harus memanggil Yefta yang ada di rantau untuk memimpin. Mereka orang Gilead tidak punya keberanian untuk mengambil sikap. Itu yang saya bisa lihat dari orang Gilead. Mereka mempunyai ketakutan, kecemasan akan hidup ini. Siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Saudara, itu artinya kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seluruh hidup kita. Saudara, kita punya tekad Tuhan saja. Suku Dan tidak ikut perang. Mengapa suku Dan tidak ikut perang? Saudara, Deborah mengatakan, menanya lagi, mengapa kamu tinggal di kapal-kapal? Suku Dan tidak mengetahui, tidak sadar kekuatan yang dimilikinya. Gampang nyerah. Kena masalah gampang nyerah. Suku Dan ini seorang yang gampang putus asa, gampang menyerah. Ya udah, dia tidak mempunyai jiwa kekuatan. Ya kita hadapi. Tetapi ya udahlah. Ketika orang Amori datang, lalu dia mengusir orang-orang Dan, diusir suruh naik ke gunung. Saudara, suku Dan ikut pindah naik ke gunung. Padahal nggak begitu. Orang Amori harus dihajar. Orang Amori harus dihancurkan. Harus dilawan. Itu yang benar. Harus dilawan. Tapi enggak. Kenapa? Suku Dan ini lemah. Lemah sekali. Mengapa suku Dan itu lemah? Disuruh pergi. Tidak mempunyai kekuatan. Tenaganya, rohnya lemah. Mengapa? Karena tidak taat kepada Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, rohnya pasti lemah. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, pasti rohnya lemah. Nah, kita lihat.
kepergiannya suku Dan itu karena disuruh oleh orang Amori mendatangkan malapetaka yang besar. Ia tidak pernah tumbuh secara rohani. Rohani yang gak tumbuh. Dan yang kedua, dia tidak punya pengalaman rohani. Orang yang tidak punya pengalaman rohani, rohaninya tidak bisa tumbuh. Itulah sebabnya harus ada pengalaman rohani. Seorang Kristen yang tidak memiliki kehidupan Kristen yang bertumbuh, gak punya pengalaman rohani. Saudara semua harus punya pengalaman rohani. Kalau saudara tidak punya pengalaman rohani, saudara akan tidak bisa tumbuh. Saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ke-7, suku Dan tidak tertulis namanya, gak ada. Orang yang tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan tidak ada namanya. Saudara, itu yang ada. Suku Dan kadang-kadang digambarkan seperti ular. Saudara, ambillah bahagian di dalam melayani. Berani berkorban, berani perang, pasti nanti bertumbuh. Ada orang yang tidak mau, saudara, lalu apa? Mereka tidak bisa bertumbuh. Suku Asyer. Suku Asyer itu adanya di tepi pantai. Dengan kata lain, suku Asyer itu menolak untuk melawan Sisera. Dia ada di tepi pantai, dia ada di teluk-teluk di situ, saudara. Kalau saya lihat di sini, itulah suku Asyer yang ada. Nah, duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluk. Ya, mungkin mereka lagi rileks, apa mereka sedang santai. Suku Asyer itu hanya mementingkan diri sendiri. Mereka lihat kapal mereka, dermaga mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, rileks. Karena beberapa banyak orang Kristen berpikir hidup ini harus nyaman, hidup ini harus menikmati. Usahanya lancar, semua lancar. Kalau nggak lancar minta Tuhan tolong berkati saya, lancar. Semua lancar. Lalu kemudian hidup nyaman, rileks, menikmati. Saudara, tidak sampai di situ. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan inginkan, pekerjaan dari Tuhan. Orang yang hanya seperti itu tidak memiliki visi sama sekali. Gak punya visi sama sekali untuk pekerjaan Tuhan. Gak punya. Atau kehebatan misi yang ada. Gak. Orang yang mempunyai visi tidak akan seperti Asyer. Pokoknya kerja, udah punya uang, usahanya lancar. Udahlah aku tenang-tenang aja. Pelayanan, ibadah, orang lain aja. Aku ya tenang-tenang dan menikmati hidup sampai mati. Saudara, orang yang seperti itu sangat kasihan. Saya menganjurkan saudara jangan menjadi orang seperti itu. Tetapi saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan. Karena hidup ini bukan cari harta. Hidup ini bukan cari kenikmatan. Kita diberi hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak ingin mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, apalagi pekerjaan yang berbahaya. Mereka tidak mau. Mereka diberi oleh Tuhan uang, tetapi uangnya tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Singkatnya mereka ingin aman. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, suku Asyer. Kita tidak mau hidup seperti orang Asyer. Suku Gad tidak disebut dalam Alkitab. Suku Gad berada di timur Sungai Yordan. Saudara, tidak ada penjelasan tentang suku Gad, tapi saya ingat Gad itu hubungannya dengan Gadara. Gadara itu di mana ada roh jahat tinggal. Waktu Yesus sampai di Gadara, dia melihat ada orang dirasuk setan. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengusir dan setan itu minta izin untuk masuk kepada babi-babi. Lalu kemudian setan masuk kepada babi dan babi terjun ke danau, saudara. Babi-babi itu terjun ke danau. Itu yang kita bisa lihat. Jadi saudara, kemudian orang Gadara mengusir. Dia menyuruh Yesus pergi. Dia mengusir dan menyuruh Yesus pergi. Mereka lebih mencintai hartanya, walaupun itu adalah babi. Mereka ingin mencintai hartanya. Mereka ingin babi-babi daripada Tuhan. Mereka mengatakan pergi saja. Saudara, itu suku Gad. Ada orang-orang yang mungkin seperti itu, saudara. Dia tidak mau terlibat lebih dalam lagi. Kamu Kristen? Ya. Tapi ya, aku tidak mau terlibat lebih dalam lagi, saudara. Enggak, biasa-biasa aja.
Sebab apa? Ya nggak usah. Itu orang yang ditipu oleh iblis, itu orang yang bodoh. Saya katakan orang yang bodoh. Saudara, itu yang ada suku Gad, suku Yehuda dan Simeon tidak disebut. Itu kira-kira, saudara, itu kira-kira gambaran dari seluruh suku-suku yang ada, saudara. Nah, saya ingin melihat bagian lain. Saudara, walaupun mereka ikut perang, tetapi perang itu milik Tuhan. Semua ikut perang, tapi perang itu milik Tuhan. Kemenangan itu dari Tuhan. Kita tahu bahwa Deborah menyanyi dalam perjalanan. Deborah tidak angkat senjata, tentu. Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Tuhan ingin kesediaan dari saudara. Tuhan ingin kesediaan dari saudara. Dan Tuhan yang akan mendatangkan kemenangan. Kalau aku berkata aku sedia Tuhan, maka Tuhan yang akan mendatangkan kemenangan. Sebab saudara, pada saat itu Tuhan mendatangkan hujan, badai, angin luar biasa sehingga sungai Kison itu meluap. Orang mengatakan sungai Kison itu seperti wadi, saudara, itu tempat kering, sungai kering gitu. Tapi itu bisa diisi air sampai penuh dan meluap, saudara, sampai mana-mana. Sampai ke dataran Megido sehingga itu menjadi becek, saudara. Itu artinya hujan deras sekali dan badai. Kereta kuda tidak bisa berjalan. Lalu kemudian prajurit melarikan diri dan mereka kalah. Siapa yang mengalahkan? Tuhan. Peperangan orang Kristen adalah peperangan dengan Tuhan. Dan peperangan bersama dengan Tuhan harus menang. Tidak boleh kalah. Harus menang, harus menang. Saudara, peperangan yang ada. Saudara pun juga harus menang dalam hidup saudara. Jangan sampai terlibat oleh hutang piutang. Sebab hutang piutang menunjukkan kekalahan. Jangan terlibat oleh banyak hal, saudara. Tapi saudara harus mempunyai kemenangan. Jangan terikat oleh sakit penyakit. Saudara harus bisa menang terhadap sakit penyakit, terhadap segala macam dalam hidup ini. Saudara harus menang, hadapi semua. Kita berdoa, Tuhan bisa mengatasinya. Nah, saudara, di Hakim-Hakim 5 ayat 23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan ini, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Saudara, kota Meros hanya tertulis dalam ayat ini aja. Kita tidak tahu kota Meros itu apa. Tetapi beberapa penafsir mengatakan kota Meros itu adalah kota yang dilewati oleh Sisera pada waktu Sisera melarikan diri. Nah, penduduk Meros membiarkan Sisera melarikan diri. Harusnya penduduk Meros itu menangkap Sisera lalu membunuhnya. Nah, ini dikatakan biar malaikat Tuhan mengutukinya. Deborah tidak mengutuki, tapi Deborah minta biar malaikat Tuhan yang mengutukinya. Saudara, ini yang ada. Meros melihat orang lain berjuang dalam pertempuran, ia diam saja. Ia diam. Penduduk Meros diam aja. Musuh lari di kawasannya, dia diam saja. Tidak ada hati apapun. Hatinya udah dingin. Hatinya tidak tergerak sama sekali, saudara. Hatinya biarkan. Ada orang-orang yang udah diem aja. Kini ya udah diem aja. Enggak ada inisiatif. Enggak ada tergerak. Sama sekali diem saja, saudara. Saudaraku, itu salah. Salah. Dosanya apa orang Meros itu? Karena tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak mau membantu pekerjaan Tuhan dosa loh, saudara. Salah loh. Mungkin dia bilang, enggak, saya netral. Saya di tengah. Enggak bisa. Di tengah itu netral itu kejahatan.
Ada banyak orang dalam kondisi meros, saudara. Gereja membutuhkan tenaga. Gereja membutuhkan pelayan. Gereja membutuhkan. Tapi dia enggak, aku enggak mau cawi-cawi. Padahal dia bisa. Dia mampu. Tapi dia mengatakan, enggak lah, biarin aja. Dia menonton saja. Itu orang meros. Oh ya udah, dibiarkan saja. Terserah. Aku nonton aja. Aku lihat saja. Aku tidak ikut-ikutan. Saya katakan dia adalah orang meros. Dan orang meros, orang tidak membantu pekerjaan Tuhan. Deborah bilang, kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Tetapi kalau saudara mengatakan, apa yang aku bisa bantu? Apa yang aku bisa bantu? Saudara, itu orang yang baik. Nah, kita lihat Yael, perbandingan dengan Yael. Yael tidak seperti Meros. Waktu Yael atau istri Heber ini, orang Keni ini, dia ada di kemah, lalu kemudian Sisera datang kepada Yael menerima, oke. Tapi dia tahu ini adalah musuhnya Tuhan. Ini adalah musuhnya orang Israel. Itu dibiarkan. Lalu kemudian saudara, pada waktu Yael itu ada di sana, lalu kemudian Sisera minta minum, diberinya dadih. Dadih itu susu yang difermentasikan di dalam kulit ya. Kemudian diberi minum. Dan pada waktu Sisera ngantuk sekali dan dia tidur lelap, diam-diam Yael membunuhnya. Saudara, mengapa Yael membunuh? Lalu mengapa Deborah memberkati? Ayat 24, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Sebab Yael menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan pernah menyuruh kepada orang Israel, binasakan semua orang Kanaan. Semua orang Kanaan dibinasakan supaya kamu bisa tinggal enak. Tetapi orang Israel tidak melakukan hal itu. Sampai akhirnya Raja Yabin muncul, lalu menguasai daerah, dan Raja Yabin itu menangkap. Lalu Raja Yabin itu perbudak atau menjajah 20 tahun lamanya. Banyak yang sengsara, tertindas. Banyak perempuan-perempuan yang diambil oleh Sisera, diperlakukan tidak baik. Itu mendatangkan murka, dan tetapi tidak ada satu orang pun yang berani. Pada waktu Yael itu saudara, dia diam-diam dia bunuh. Bagi seorang perempuan untuk melakukan itu tidak mudah, karena perempuan disebut orang yang lemah. Tetapi Yael dengan berani dia melakukan hal itu. Sisera mati saudara, dia lakukan itu. Deborah memberkatinya. Saudara, Deborah memberkati sebagai perempuan yang terberkati. Mengapa? Karena Yael melakukan kehendak Tuhan. Jangan seperti orang-orang di Meros yang diam. Mungkin walaupun Sisera itu ada duduk-duduk di pohon atau menginap, orang Meros ya sudahlah, didiemin aja. Aku netral, ya diam saja. Tapi Yael enggak. Yael bersedia menanggung. Yael bersedia melakukan sesuatu. Yael bersedia melayani Tuhan. Yael bersedia dia membunuhnya. Saudara, itu yang ada. Kalau gereja membutuhkan tenaga, kalau saudara lihat gereja membutuhkan tenaga, kalau saudara lihat gereja membutuhkan keuangan, atau apapun, bantulah itu. Bantulah saudara. Sebab itu artinya turut dalam peperangan iman. Jangan seperti orang Meros. Banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Mereka hanya mengatakan, aku gak berbuat jahat. Aku juga tidak turut ambil bagian. Aku diam-diam saja. Saudara, itu orang Meros. Dan orang Meros itu orang yang dikutuk. Mau gak saudara dikutuk? Tentu kan tidak saudara. Tapi ada orang yang ya karena tidak mengerti. Aku biarin aja lah, netral aja. Aku tidak bantu. Saya katakan jangan saudara menjadi orang yang netral.
tapi saudara orang yang mengambil bahagian di dalam pelayanan. Karena Tuhan ingin saudara melayani Tuhan. Saudara, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Ikutlah ambil bagian dalam peperangan iman. Ikutlah ambil bagian dalam banyak hal, saudara. Tuhan ingin saudara ambil bagian. Saudaraku, peperangan ini dimenangkan oleh Tuhan. Dan berapa tahun saudara negeri itu mengalami kemakmuran? 40 tahun lamanya. Karena kemenangan ini 40 tahun lamanya, negeri itu aman dan enak. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi kesempatan hari ini, kalau saudara merasa dipanggil Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Kalau saudara melihat sesuatu yang betul-betul gereja butuhkan, saudara, keluarkan tenaga saudara. Kita butuh misalnya beberapa pemain musik, saudara belajar musik. Lalu saudara ikut ambil bahagian. Aku ingin belajar, aku ingin melayani di musik, aku ingin melayani. Silakan saudara. Karena kita melayani untuk Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku kuserahkan, ku siap. Saudara, ini nyanyian ini adalah satu nyanyian komitmen. Apakah saudara siap melayani Tuhan? Apakah saudara mau mengerjakan seperti suku Sebulon, Naftali, lalu kemudian seperti Yael, bukan seperti orang Meros. Suku Ruben, bukan seperti suku Ruben. Tapi saudara mau bekerja, ambil bahagian dalam peperangan demi kerajaan surga. Kita nyanyi-nyanyi ini. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami siap untuk bekerja buat-Mu, kami siap untuk melayani-Mu, kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Untuk kami melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Sucikan kami, untuk kami bisa bekerja dan menang terhadap semua urusan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ajar jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini untuk mengerti apa artinya pelayanan. Ambil bahagian dalam Engkau. Tolong Tuhan Yesus.
Dari kami banyak kekurangan Tuhan. Kau tolong Tuhan, cukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati mereka ya Bapa, supaya mereka hidup dalam keberkatan dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.